Jadi perkenalkan, nama saya Angga Chandra Putra dengan NIM 1809035012. Di sini saya akan menjelaskan dan melakukan presentasi terhadap soal UAS saya, yaitu UAS Operational Riset. Langsung saja ke nomor 1. Jadi untuk nomor 1 adalah soal berkaitan dengan penugasan. Di penugasan ini, jadi terdapat 4 pekerjaan dan 3 pekerja. Karena ini bukan kasus normal, sehingga kita akan menambahkan dummy. Ditambahkan dummy untuk kepala bagian pemasarannya. Terus untuk nilai dummy-nya, masing-masing biayanya akan jadi 0. Kemudian, setelah setiap barisnya sudah terdapat nilai 0, kita sekarang membuat tiap kolom ada nilai 0-nya dengan mencari nilai yang terkecil, lalu tiap kolom akan dikurangi dengan nilai terkecil itu. Untuk kolom pertama, nilai terkecilnya itu 140. Jadi kita kurangi sehingga hasilnya di sini pertama 100, 0, 10, 0. Untuk kolom kedua, nilai terkecilnya adalah 100. Sehingga menjadi 0, 120, 70, 90. Untuk kolom ketiganya, nilai terkecilnya adalah 100. Jadi dia menjadi 110, 0, 100, dan 10. Selanjutnya, setelah kita setiap kolom dan tiap baris sudah terdapat nilai 0, kita tarik garis seminimum mungkin. Garis yang kita tarik adalah seperti ini. Dan kita lihat dari garis yang ditarik, jumlah garis yang ditarik sama dengan jumlah baris dan juga sama seperti jumlah kolom, yaitu 4. Di sini ada terdapat 4 baris. Berarti hasilnya sudah optimum dan bisa kita tentukan pekerjaan masing-masing pekerjaannya. Untuk penentuan pekerjaannya, yaitu yang pertama di sini yang terdapat untuk Palangkaraya, untuk kota Palangkaraya yang terdapat 0 hanyalah dummy, sehingga itu ditugaskan kepada dummy, atau artinya jika ditugaskan kepada dummy tidak ada yang melakukan pekerjaan ini. Kalau ditugaskan kepada dummy, tidak ada yang melakukan pekerjaan ini. Lalu, karena dummy sudah diletakkan di Palangkaraya, jadi Banjarmasin sudah pasti ditugaskan kepada Novi. Dan untuk Tarakan juga sudah pasti ditugaskan kepada Ari. Sehingga di Pontianak, karena Ari sudah tidak bisa sudah ditugaskan di Tarakan dan Nami sudah di Palangkaraya, maka Pontianak diambil oleh Ika. Jadi untuk masing-masingnya ini dapat dimasukkan biaya masing-masing penugasannya, di mana Kota Banjarmasin kepala bagian pemasarannya adalah Novi dengan biaya 100 dan ongkos ini dalam puluhan ribu rupiah. Pontianak tugaskan kepada Ika dengan ongkos 100. Palangkaraya tidak ada yang mengerjakan dengan biaya 0. Tarakan ditugaskan kepada Ari dengan nilai ongkosnya 140. Jadi total biaya minimum yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah 340 dalam puluhan ribu rupiah. Berikutnya kita akan ke nomor 2, yaitu nomor yang berhubungan tentang materi metode transportasi. Di sini kita lihat dari transportasi, jumlah supply dan demand-nya sudah seimbang, yaitu 200 dan 200 ton. Ini biaya-biayanya. Dan untuk metode yang kita gunakan adalah metode least cost. Pertama-tama kita masukkan ke dalam tabel dulu untuk masing-masing biaya dari tiap pabrik ke tiap tujuan. Yang pertama dari pabrik A ke Solo 20,
Dan ini untuk biaya ongkosnya di dalam Rp1.000. Pabrik A ke Kudus 5, pabrik A ke Tegal 8, dengan supply-nya dari pabrik A 90 ton. Pabrik B ke Solo 15, pabrik B ke Kudus 20, pabrik B ke Tegal 10, dengan supply-nya 60 ton. Pabrik C ke Solo 25, pabrik C ke Kudus 10, pabrik C ke Tegal 19, dan supply-nya ada 50 ton. Untuk demand-nya di Solo 50 ton, di Kudus 110, di Tegal 40 ton, dengan menggunakan metode least cost. Pertama-tama yang kita lakukan adalah memulai dengan biaya yang paling terkecil. Dan biaya yang pertama yang paling terkecil itu adalah 5, yaitu pabrik A ke Kudus. Kita ketahui supply-nya 90, demand-nya 110. Sehingga dikirimkan 90 ton. Dengan masih ada sisa 20 ton. Terus untuk ke berikutnya, biaya terkecil yang berikutnya adalah 8. Tetapi 8 sudah dipenuhi. Untuk pabrik A sudah mengirim semua supply-nya. Jadi yang berikutnya adalah 10. 10-nya di sini ada 2, tetapi dua-duanya bisa diisi. Untuk 10 yang ini, yaitu pabrik C ke dari pabrik C ke Kudus. Karena tadi sudah dikirimi 90, dan demand-nya ada 110, supply-nya 50, yang bisa dikirim itu sebanyak 20. Terus untuk yang dari pabrik B ke Tegal dengan biaya yang sama 10 juga, yaitu supply-nya tuh 60 ton, sedangkan demand-nya 40 ton, sehingga dikirimkan 40 ton. Setelah biaya 10, biaya yang terkecil berikutnya adalah 15. Di mana 15 yaitu pabrik B ke Solo. Dengan supply-nya sisa 20, supply yang dikirim sisa 20, dan demand-nya 50, sehingga dikirimkan adalah 20. Habis. Setelah itu, biaya yang terkecil berikutnya adalah 20, tetapi karena sudah untuk 20 ini sudah terpenuhi, untuk supply pabrik A sudah habis, dan pabrik B juga sudah habis, tinggal biaya yang terakhir yaitu 25. Dengan supply-nya 50 ton dan demand-nya 50 ton. Sehingga dikirim dan sudah terkirim 20, jadi sehingga dikirimkan adalah 30 ton. Jadi total biayanya tinggal dikalikan 90 kali 5, 20 kali 15, 40 kali 10, 30 kali 25, 20 kali 10, dan hasilnya adalah 2100 dalam Rp1.000. Sebelum melanjuti untuk mencari solusi optimumnya, kita harus mengecek di generasinya. Di sini terdapat 3 baris dan 3 kolom. Dan syarat untuk mendapatkan solusi optimum dengan metode ini adalah M tambah N kurang 1 harus sama dengan 5. Jika kita masukkan 3 tambah 3, 6, dikurang 1 sama dengan 5. Berarti hasil bisa didapatkan solusi optimum dari metode ini. Sehingga kita bisa masuk ke metode MODI. Di sini kita tambahkan untuk U1, U2, U3, V1, V2, dan V3. Dengan variabel basis, di mana variabel basis ini adalah untuk variabel basis ini didapatkan dari alokasi pengiriman barang, di mana X12 adalah yaitu pabrik A ke Kudus, X21 pabrik B ke Solo, X23 pabrik B ke Tegal, X31 pabrik C ke Solo, X32 pabrik C ke Kudus. Jadi variabel basis ini diambil dari alokasi pengirimannya.
Kita lanjut setelah dapatkan variabel basisnya ini. Variabel basisnya itu dari X12 U1 tambah V2 sama dengan 5. Yang ini. Baru X21 berarti yang ini. U2 tambah V1 sama dengan 15. Dan seterusnya. Untuk X23, X31, dan X32. Di sini terdapat 5 persamaan dengan 6 variabel yang tak diketahui. Kita ambil nilai U1 sama dengan 0. Karena U1 0, bisa kita masukkan ke persamaan ini. Sehingga menjadi 0 tambah V2 sama dengan 5. Dan didapatkan nilai V2 sama dengan 5. Baru kita masukkan persamaannya ke persamaan ini. Menjadi U3 tambah 5 sama dengan 10. Sehingga dapatkan nilai U3-nya 5. Baru kita masuk ke persamaan ini. Jadi 5 tambah V1 sama dengan 25. Mendapatkan nilai V1 20. Lalu kita masuk ke persamaan ini. Nilainya U2 tambah 20 sama dengan 15. Dan dapatkan nilai U2 negatif 5. Baru yang terakhir adalah yang ini. Negatif 5 tambah V3 sama dengan 10. Dan dapatkan nilai V3 sama dengan 15. Lalu kita masukkan nilai K-nya. Dengan cara nilai K-nya itu adalah kotak yang kosong. Biayanya kita kurangkan dengan nilai baris dan kolomnya. Di sini K11 yaitu 20 kurang 0 kurang 20 sama dengan 0. K13 berarti 8 dikurang 0 kurang 15 sama dengan 17. K22 yaitu 20 kurang 5 dikurang negatif 5 dikurang 5. Hasilnya adalah 20. K33 19 dikurang 5 dikurang 15. Hasilnya negatif 1. Kita lihat masih ada nilai K yang negatif sehingga belum optimum, sehingga kita milih nilai yang paling negatif yaitu K13. Nilai negatif yang terkecil yaitu negatif 7. K13. Kita buat jalur tertutupnya seperti ini. Dari 8 dari X13 ke X12, lalu ke X32, lalu ke X31, lalu ke X21, lalu ke X23, dan baru terakhir kembali lagi ke X13. Kita dapat menentukan alokasi ulang pengiriman barangnya dengan mencari nilai minimal dari X12, X23, dan X31 dengan nilai minimal dari 90, 40, dan 30. Nilai minimalnya adalah 30. Dan di sini kita bisa menentukan nilai positif dan negatifnya mulai dari awal. Di sini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Jadi dia berselang-seling positif, negatif, positif, negatif. Dan tadi tentukan ini dari yang nilainya negatif. Jadi nilai negatif tadi ada X12, X23, dan X31. Jadi kita dapatkan 0 tambah 30, 30, 90 kurang 30, 60, 20 tambah 30, 50, 40 kurang 30, 10, 30 kurang 30, 0, 20 tambah 30, 50. Sehingga terjadi perubahan alokasi menjadi seperti ini. Dari pabrik A ke Kudus menjadi 60 ton. Pabrik A ke Tegal menjadi 30 ton. Pabrik B ke Solo jadi 50 ton. Pabrik B ke Tegal jadi 10 ton. Pabrik C ke Kudus jadi 50 ton. Kita cari lagi variabel basis seperti tadi. Dan kita ambil nilai U1-nya 0. Variabel basisnya sesuai dengan nilai kotak yang terisi seperti X12, 1 tambah V2. Jadi U1 tambah V2 sama dengan biayanya. Dan untuk semua variabel lainnya. Di sini kita dapat mendapatkan hasil
mulai dari U1 kita masukkan persamaan ini sehingga jadi 0 tambah V2 sama dengan 5, kita dapatkan V2 nya 5, lalu bisa kita masukkan persamaan ini menjadi 0 tambah V3 sama dengan 8, berarti V3 nya 8, X2 lalu kita bisa masukkan ke persamaan ini menjadi U3 tambah V2 nya 5, menjadi berarti U3 nya adalah 5. Lalu kita juga bisa masuk ke persamaan ini U2 tambah V3 yaitu jadi U2 ditambah 8 sehingga hasil U2 nya adalah 2. Lalu ini yang terakhir U2 tambah V1 kita ubah jadi 2 tambah V1 sama dengan 15 sehingga hasil V1 nya adalah 13. Lalu kita hitung lagi K masing-masing kotak yang kosong. Kotak yang kosong ada K11, K22, K31, K33. Cara untuk ngitungnya adalah biayanya dikurangi baris dan kolomnya. Seperti K11, 20 kurang 0 kurang 13. Hasilnya 7. K22, 20 kurang 2 kurang 5 hasilnya 13. K31, 25 kurang 5 kurang 13 hasilnya adalah 7. Baru K33 yaitu 19 kurang 5 kurang 8 hasilnya 6. Dapat kita lihat semua hasil K-nya adalah positif sehingga alokasinya sudah optimal. Terus kita bisa menghitung total biaya transportasi yang optimumnya dengan menggunakan alokasi yang optimal tadi. Tinggal kita kalikan dengan biayanya. 60 kali 5 tambah 30 kali 8 kali tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10 hasilnya 190 dengan dalam Rp1.000. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 tentang integer programming dengan fungsi tujuannya ini, batas-batasannya ini, dan terdapat metode simplexnya, hasil dari akhir dari metode simplexnya. Tapi hasil ini sebenarnya ada yang terbalik, harusnya ini adalah X2, sedangkan ini adalah X1. Hasil tersebut saya peroleh melalui hitung manual dan juga saya sudah coba juga di POM. Dari hasil ini, solusi optimalnya dapatkan Z-nya adalah 41,25 dengan X1 3,75, X2 2,25. Tetapi solusi ini tidak feasible karena dua variabelnya non-integral. Tidak feasible atau infeasible. Lalu kita mencari nilai LB-nya yaitu kalau X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, Z-nya adalah 34. Kita membuat batasan baru yaitu dengan X1-nya yang 3,75, X1 kurang dari sama dengan 3, X1 lebih dari sama dengan 4. Kita masuk ke model LP kedua dengan menggunakan batasan barunya ini. Lalu kita masukkan batasan ini ke persamaan ini. Dan didapatkan nilai X2-nya 3 dan Z-nya 39. Baru kita masuk ke persamaan ini, dapatkan nilai X2-nya 3,2 dan Z-nya 42, di mana ini melewati UB-nya. Baru untuk model berikutnya dengan batasan baru ini, kita masukkan ke persamaan ini, dapatkan nilai X2-nya 2 dan Z-nya 42, ini melewati UB. Baru kita masukkan ke persamaan ini, dapatkan nilai X2-nya 1,8 dan Z-nya 41. Untuk hasil model LP2-nya adalah ini, model LP3-nya ini. Di sini yang kita bisa lanjutkan cabangnya lagi adalah yang model ini, karena X2-nya, dengan menggunakan X2-nya. Untuk ini hasilnya sudah integer, jadi tidak perlu dicabangkan lagi.
Saya minta maaf atas suaranya tadi, itu notif HP saya. Kita lanjut ke batasan yang kedua. Kita menggunakan 1,8, yaitu batasannya X2 kurang dari sama dengan 1 dan X2 lebih dari sama dengan 2. Baru kita masuk ke mode LP4 dengan batasan barunya ini. Untuk persamaan ini kita masukkan nilainya X2-nya sehingga dapatkan X1-nya 5 dan Z-nya 45, yaitu melewati UB. Kita masukkan persamaan ini, didapatkan X1-nya 4,44. Ini sebenarnya hasil pembulatan 4,44 dan Z-nya itu 40,56 yang juga merupakan hasil pembulatan. Baru kita ke model yang LP5. Hingga batasannya barunya adalah ini. Kita masukkan nilai X2-nya ke persamaan ini. Didapatkan X1-nya 4 dan Z-nya 42 melewati UB. Kita masukkan persamaan ini, dapatkan X1-nya 3,89. Tapi ini tidak bisa karena melanggar batasan X1 lebih dari sama dengan 4. Sehingga kita ganti X1 yang menjadi 4 dan dapatkan Z42 juga melewati UB. Untuk persamaan ini dia tidak visible atau invisible. Dan untuk model LP4 tadi ini adalah hasilnya. Karena masih belum integer, kita bisa membuat cabangnya lagi berdasarkan X1 4,44 ini dengan batasan baru, yaitu ini X1 kurang dari sama dengan 4, X1 kurang dari lebih dari sama dengan 5. Model LP6 kita masukkan batasan baru ini dan kita dapatkan dari persamaan ini, kita dapatkan hasilnya ini tentang hasil X2 yang sama dengan 2, tapi ini melanggar batasan X2 kurang dari sama dengan 1, sehingga kita ubah X2 jadi 1 dan dapatkan Z-nya 37. Kita masukkan persamaan ini, dapat X2 1,8. Ini juga sama melanggar batasannya X2 kurang dari sama dengan 1, sehingga kita ubah X2 jadi 1 dan hasilnya juga sama, Z-nya 37. Baru kita ke model yang terakhir, LP7 dengan batasan barunya nilai 1 lebih dari sama dengan 5. Kita masukkan ke persamaan ini, didapatkan nilai X2-nya adalah 1 dan Z-nya adalah 45 yang melewati UB. Kalau kita masukkan persamaan ini, dapatkan nilai X2-nya 0 dan Z-nya 40. Karena dari kedua model ini tidak ada hasil yang integer lagi, tidak perlu dibuat cabang baru lagi. Berikut hasil cabangnya. Di mana model pertama hasil Z-nya 4,25, 42,5. Dengan variabel ini, lalu kita buat batasan baru X1 kurang dari sama dengan 3 dan X1 lebih dari 4 untuk model 2 dan model 3. Model 2 dengan Z 39 dan variabel ini sudah integer. Dan model 3 Z 41 dan variabel ini masih belum, X2-nya masih belum integer, jadi kita buat cabang lagi. Dengan batasannya ini, batasan barunya ini, kita dapat model keempat dengan hasilnya Z-nya adalah 40,56 dan ini variabelnya. Model kelima hasilnya itu invisible atau tidak visible dengan variabel ini. Karena ini masih merupakan variabel non integer, kita bikin cabangnya lagi baru dengan batasan barunya ini. Dengan model ke-6 hasil Z-nya adalah 37 dan ini hasil variabelnya. Ini sudah integer, jadi tidak perlu dicabangkan lagi. Dan yang hasil ini adalah Z-nya 40, model ke-7 dengan variabel ini, dan ini juga sudah integer, jadi tidak perlu dicabangkan lagi. Dari 3 hasil yang integer tadi, kita pilih nilai yang paling maksimum, yaitu dari model 2, model 6, dan model 7, yaitu model 7. Sehingga variabel yang didapatkan hasil optimumnya adalah X1 sama dengan 5,
X2 sama dengan 0, dan nilai Z-nya adalah 40. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih banyak Bu telah mendengarkan penjelasan saya. Sekian dari saya.